India dan Pakistan, dua negara bersenjata nuklir, hanya selangkah dari jurang perang besar. Operasi militer serangan udara, jet Rafale yang berjatuhan dan keterlibatan diam-diam Donald Trump menambah lapisan dramatis dalam konflik yang menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Lalu siapa sebenarnya yang menang dan apa yang kini membara di balik gencatan senjata rapuh ini? Inilah hot topik-topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Pakistan versus India, klaim kemenangan semu di tengah bara Kashmir. Dua negara nuklir di Asia Selatan, India dan Pakistan setuju gencatan senjata setelah 5 hari terlibat jual beli serangan sengit lintas perbatasan. Tetapi silih serang sporadis masih terjadi di masa gencatan senjata, perlihatkan betapa rapuh dan gentingnya hubungan kedua negara bebuyutan ini. India memulai operasi Sindur pada 6 Mei 2025 sebagai balasan atas aksi teroris bersenjata ke kawasan wisata Pahalgam, Kashmir pada 22 April 2025. Serangan yang menewaskan 26 wisatawan warga India diyakini dilakukan anggota Front Perlawanan Jaringan Teroris Jemaah Tauhid wal Jihad dari Pakistan. New Delhi akhirnya mengincar dan menyerang sekurangnya 6 basis kelompok di wilayah Punjab hingga Lahore, Pakistan. Di awal serangan itu, Angkatan Udara Pakistan mengerahkan jet-jet tempur Chengdu J-10C dan JF-17 Thunder buatan Tiongkok yang sukses merontokkan jet-jet Rafale milik India. Seorang analisis keamanan dan geopolitik Yosef Nars menyebut India mencoba menunjukkan kekuatan tetapi akhirnya kelemahan mereka yang lebih tampak. Setelah operasi Sindur, menurut Yosef Nars, citra India sebagai kekuatan besar regional telah terkikis. Secara tujuan jangka pendek, tujuan operasi Sindur mungkin telah tercapai. Dilihat dari ketepatan sasaran yang diincar yaitu basis kelompok teroris di Pakistan. Tetapi rontoknya jet-jet tempur Rafale membuat tidak hanya India, Dassault Aviation Prancis sebagai pabrikan Rafale turut tercoreng. Tiongkok sebagai asal pesawat tempur Chengdu J-10C dan JF-17 Thunder sukses menunjukkan produk industri militernya Battleproven atau telah terbukti di medan tempur sesungguhnya. Cepatnya kesepakatan gencatan senjata tampaknya dicapai akibat tekanan Washington dan mungkin juga Beijing. Kabar pertama gencatan senjata secara terbuka justru diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di postingan akun media sosial. Gedung Putih disebut menerima informasi intelijen akan terjadi eskalasi lebih lanjut dengan penggelaran kekuatan nuklir oleh kedua negara. Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles lantas mendesak India dan Pakistan menerima penghentian tembak-menembak. JD Vance memperingatkan Perdana Menteri India Narendra Modi tentang resiko bencana dan mendorong pembicaraan langsung antara India dan Pakistan. Dunia akhirnya menyambut gembira kabar itu. Momok perang nuklir yang menurut sebuah studi tahun 2019 dapat menewaskan hingga 125 juta orang dalam waktu kurang dari seminggu telah memicu kecemasan regional dan memacu kegilaan diplomatik Amerika. Namun, di India pengumuman Trump dipandang berbeda di beberapa kalangan. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat India, Ved Prakash Malik, menyesalkan keputusan itu. Menurutnya, India melepaskan sejarah gemilang masa depannya setelah tindakan kinetik dan non-kinetiknya terhadap Pakistan. Sementara anggota Parlemen India Asaduddin Owaisi menyesalkan sikap Perdana Menteri Narendra Modi setelah melihat pengumuman gencatan senjata justru dari orang lain. Komentar terakhir kemungkinan merujuk pada pernyataan Trump yang mengatakan ia bersedia bekerja sama dengan India dan Pakistan untuk melihat apakah solusi dapat dicapai terkait Kashmir. Sikap diam Modi dianggap oleh sebagian orang di India sebagai tanda mundurnya pemerintahan Modi yang ada di bawah tekanan Amerika. Sementara tawarannya untuk menengahi Kashmir dipandang sebagai indikasi penolakan lama India terhadap intervensi pihak ketiga sedang dirusak. Dalam geopolitik Asia Selatan, persepsi seringkali melampaui kenyataan hingga kenyataan benar-benar menggigitnya.
India telah lama memproyeksikan dominasi regional didukung pertumbuhan ekonomi dan kekuatan nuklir yang mereka miliki. Namun, operasi Sindur setelah tragedi 22 April 2025 di Pahalgam, Kashmir, tampak memperlihatkan kerentanan India. Ditujukan untuk menegaskan kekuatan tanggapan India goyah, meningkatkan posisi regional Pakistan dan membuat pemerintahan Modi secara diplomatis kehilangan kekuatan. Untuk kekuatan jet tempur Rafale buatan Prancis mulanya diharapkan menggentarkan Pakistan dan Asia Selatan. Jet itu diunggulkan sebagai pesawat tempur generasi 4.5 yang mampu membawa senjata nuklir. Tetapi kenyataan berkata lain, Modi dan para pemimpin India hingga hari ini tidak pernah membuat pernyataan terbuka terkait berjatuhannya jet-jet tempur mereka dalam pertempuran udara. Dua pejabat Amerika telah mengkonfirmasi kepada kantor berita Reuters jet tempur Chengdu J-10C buatan Cina menembak jatuh sedikitnya 2 pesawat India. Intelijen Prancis mengakui Rafale milik India jatuh dalam pertempuran udara di perbatasan dengan Pakistan. Media India awalnya pun mengklaim serangan menghancurkan kota-kota Pakistan termasuk pelabuhan laut Karachi. Tetapi laporan itu benar-benar menjadi propaganda belaka. Pada tanggal 9 Mei, India melancarkan serangan rudal di pangkalan-pangkalan Pakistan, termasuk satu kepangkalan militer utama di Rawalpindi. Tentara Pakistan membalas dengan serangan rudal jarak pendek dan pesawat nirawak yang menargetkan pangkalan udara di Udhampur, Pathankot, Adampur, serta satu fasilitas penting lainnya yang diidentifikasi sebagai BCH. Perwira Angkatan Udara India, Vyomika Singh, melaporkan pesawat awak dan amunisi Pakistan mengenai sasaran sipil dan militer. Apa yang menimpa Angkatan Udara India dan akhirnya mengikis klaim-klaim keunggulan mereka. Pemerintah India jelas melebih-lebihkan jet Rafale miliknya dan meremehkan sistem deteksi radar Pakistan didukung Tiongkok yang meningkatkan presisi mereka dalam perang. Dukungan militer Tiongkok untuk Pakistan telah meningkatkan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2020, Tiongkok telah menyumbang 81% dari impor militer Islamabad. Selama bertahun-tahun, beberapa analisis pertahanan India memperingatkan militer India tidak siap menghadapi Pakistan yang menggunakan persenjataan dari China. Amerika Serikat sejak beberapa tahun terakhir telah mengurangi dukungannya ke India. Begitu pula Rusia juga membatasi diri untuk bermacam alasan. Peristiwa beberapa hari terakhir mengungkap batasan strategis India menggantikan ambiguitas dengan pengawasan global. Reaksi spontan di New Delhi mungkin adalah meningkatkan anggaran pertahanan dan memperdalam militerisasi Kashmir. Saat pemerintah India merencanakan langkah selanjutnya menetapkan status quo perang bayangan di Kashmir dan siklus agresi terselubung yang memicu kerusuhan tidak dapat dipertahankan lagi. Badan intelijen kedua negara ini telah lama mendukung proksi dan memicu ketidakstabilan dari Kashmir hingga Afghanistan. Pada akhirnya belajar dari perang singkat terbaru di New Delhi dan Islamabad akan membuat pilihan-pilihan. Kegagalan kedua negara untuk membuat kemajuan beresiko menimbulkan kekacauan geopolitik, stagnasi ekonomi, dan kesulitan bagi jutaan orang di kawasan Asia Selatan. Sebagai rumah bagi seperempat dari orang termiskin di dunia dan lebih dari 350 juta orang dewasa yang buta huruf, India dan Pakistan tidak mampu menanggung pertikaian yang berkepanjangan. Ketegangan yang berkelanjutan dapat menggagalkan pertumbuhan India dan melumpuhkan ekonomi Pakistan yang rapuh, hingga pengerdilan penguntungan taktis apapun. Lantas siapa yang memenangkan pertarungan terbaru ini? India atau Pakistan? Pepatah kuno mengatakan kemenangan memiliki 1000 ayah tetapi kekalahan adalah anak yatim. Begitulah yang terjadi setelah konflik singkat namun menyakitkan antara rival nuklir India dan Pakistan. Kedua belah pihak masih lantang membicarakan keberhasilan mereka sementara diam-diam mengecilkan kerugian yang diderita masing-masing. Di saluran berita televisi India yang panik beberapa menit setelah gencatan senjata yang ditengahi Amerika mulai berlaku, judul besar terpampang di layar. Pakistan menyerah. Menteri Pertahanan India Rajnath Singh menegaskan tindakan militer India
terhadap Pakistan telah mengirimkan pesan berani terhadap para teroris. Sementara itu di Pakistan, kerumunan orang berkumpul di jalan-jalan ibu kota untuk merayakan apa yang Perdana Menteri Shehbaz Sharif sebut pencapaian spektakuler tentara yang pemberani. Dalam beberapa jam, jajat kita mencambungkan senjata India dengan cara yang tidak akan segera dilupakan oleh sejarah, kata Sharif. Sementara patung mitranya dari India dibakar di luar ruangan tempat ia sedang berbicara. Pakistan telah meneriakkan keberhasilan kekuatan tempurnya di udara yang pasti akan menjadi penghinaan menyakitkan bagi Angkatan Udara India. Di tengah histeria dan euforia kemenangan di Pakistan, India merilis citra satelit yang menunjukkan kerusakan serius berbagai pangkalan udara dan stasiun radar Pakistan. Tapi apa yang dipamerkan kedua pihak ini lewat para pemimpin politik dan militer di India dan Pakistan jelas tidak akan ada pemenang dalam konflik terbaru ini. Justru yang mengambil kesempatan dalam kesempitan konflik adalah Donald Trump yang mengkapitalisasi perannya mendorong kedua pihak menerima gencatan senjata. Trump muncul sebagai sosok penentu dari konflik India-Pakistan yang menggambarkan dirinya mampu menyetir kemana arah konflik India-Pakistan dan mungkin juga di tempat lain. Para pejabat Pakistan menyatakan rasa terima kasih dan intervensi Washington tersebut. Namun, para pemimpin India mencoba mengecilkan peran Amerika. New Delhi mengatakan gencatan senjata itu hasil kerja diplomasi langsung antara India dan Pakistan. Alasannya kemungkinan besar didorong oleh kebanggaan nasional dengan para pejabat India enggan mengakui gencatan senjata dipaksakan kepada mereka atau bahkan ditengahi oleh Amerika Serikat. India tentu tidak ingin kehilangan muka karena sejak lama memiliki kebijakan untuk menolak mediasi asing terkait status Kashmir. Wilayah mayoritas berkependuduk Muslim terbelah di bawah penguasaan Pakistan dan India. Kashmir telah lama menjadi pusat konflik perebutan teritorial dan ideologis antara Pakistan dan India. Meski secara historis Kashmir sudah memutuskan bergabung dengan India mengenai tawaran mediasi Trump untuk menyelesaikan Kashmir, Pakistan langsung menyambut baik, sementara India tidak mengubrisnya. Namun, tawaran itu merupakan pengingat yang jelas. Gencatan senjata yang ditengahi Amerika hanyalah perbaikan cepat. Ini solusi sementara yang tidak mungkin mengatakan persoalan mendasar yang memicu apa yang sebenarnya merupakan sang sengketa selama puluhan tahun atau status Kashmir. Karena itu jika India dan Pakistan sama-sama menyatakan klaim kemenangannya dalam perang, dalam konteks konflik Kashmir menjadi terdengar tidak masuk akal. Kashmir akan tetap menjadi api dalam sekam bagi Pakistan dan India yang sewaktu-waktu bisa meledak dan memicu perang jilid baru antara kedua negara ini. Tribuners, sekali lagi jual beli serangan terbatas antara pasukan India dan Pakistan. Meski gencatan senjata telah diberlakukan sejak 10 Mei 2025, memperlihatkan gelagat lain yang patut diwaspadai. Beberapa jam setelah gencatan senjata diumumkan, ledakan bom terdengar di wilayah Kashmir yang dikelola India. India menuduh Pakistan melanggar perjanjian tersebut. Tuduhan sama datang dari Islamabad yang menyatakan pasukan India menembaki posisi militer di sepanjang garis kontrol. Zafar Kodari, seorang anisipotik yang berbasis di Jammu mengatakan, secara historis konflik India-Pakistan telah mendatangkan intervensi internasional. Kali ini Amerika sebagai kekuatan global paling hegemonik yang awalnya diam datang sebagai penentu dan ini telah mengkhawatirkan. Pertempuran langsung mungkin akan segera terhenti. Kedua belah pihak kembali ke normalan seperti sebelumnya. Tapi kaki mereka telah menginjak hamparan abu dan sekam Kashmir yang di bawahnya tersimpan bara dan api. Tidak ada pemenang sejati dalam pertempuran kali ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.